Ya, salam jumpa kembali dan salam sehat buat kita semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi teknologi bagian yang kedua. Ya, ada transportasi berbasis online, telepon seluler, e-health, mobil self driving, dan media sosial. Oke. Yang pertama adalah transportasi berbasis online. Oke, aplikasi yang memungkinkan seorang pemilik kendaraan menyewakan kendaraannya untuk dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi online. Jadi seseorang yang memiliki kendaraan, ya, dan kendaraannya itu dia gunakan, ya, atau dia manfaatkan untuk dipesan oleh orang lain. Dan dari pesanan itu pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Oke. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi internet dan telepon, ya, adalah munculnya aplikasi transportasi berbasis online. Di Indonesia sendiri, layanan transportasi berbasis online dioperasikan oleh Gojek dan Grab. Jadi di Indonesia itu ada Gojek dan Grab. Gojek didirikan pada tanggal 12 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alui. Gojek dan Grab ini tidak hanya melayani jasa transportasi mobil saja, tetapi juga ada kendaraan roda 2 atau lebih dikenal sebutan ojek, ya. Dulu pelanggan harus menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan layanan taksi atau menggunakan telepon untuk pemesanan. Cara ini ya cukup prosesnya cukup sulit, ya. Sistemnya itu kita menelpon, ya. Ketika kita ingin memesan sebuah kendaraan atau taksi yang dulu itu dikenal dengan sebutan taksi. Ketika kita ingin memesan, kita harus nelpon dulu. Nelpon ke pusatnya. Ketika kita sudah menelpon ke pusatnya, ya kita sampaikan alamat kita di mana. Nanti dari pusat akan menghubungi agennya, ya, atau supir taksinya. Di mana supir taksinya di mana supir taksi itu berada, ya. Jadi kalau ada yang dekat dengan wilayah pemesanan, misalkan Bapak yang memesan, misalkan ada dekat wilayah pemesanan Bapak, itu yang akan mengambil pesanan Bapak. Proses untuk mendapatkan tumpangan itu ya bisa dibilang agak lama. Tapi ketika muncul transportasi berbasis online, ya ketika kita ingin memesan transportasi ya lebih mudah. Kita tinggal namanya Sherlock, ya, berbagi lokasi. Si pemilik kendaraan atau pemilik aplikasi Gojek ini sudah dapat menemukan kita, ya. Transportasi online juga memberikan layanan penentuan harga yang adil dan kualitas layanan yang baik. Harga sudah ditentukan sebelum pelanggan melakukan pemesanan. Jika harga terlalu mahal, pelanggan dapat membatalkan pesanan tanpa harus merasa canggung atau malu, ya. Dan jika sopir memberikan layanan yang kurang memuaskan, pelanggan dengan mudah memberikan umpan balik yang sesuai. Jadi kalau tidak puas, ya bilang saja tidak puas. Mungkin ada ketika di dalam perjalanan ngebut atau bagaimana, ya membahayakan nyawamu, ya kasih komennya di situ, umpan baliknya. Kalau supir ini ya. Dan ini juga ya kalau transportasi berbasis online itu ya kita sudah bisa lihat harganya di situ, ya. Lain waktu ketika taksi, Bapak juga sempat dapat taksi itu ya kita belum tahu harganya. Misalkan Bapak dari rumah ke sekolah, Bapak belum tahu harganya. Jadi memang uang yang lebih, ya. Tapi dengan transportasi berbasis online ya sudah dipajang memang harganya. Jadi harganya begitu, ya. Oke, next.
Telepon seluler. Telepon seluler ini bergerak menggunakan gelombang radio dan digunakan untuk berkomunikasi antara kendaraan dan antara kendaraan dan pusat pengendali. Ya, sama dibilang dengan alat komunikasi taksi ya, alat komunikasi taksi. Jadi dia masih menggunakan gelombang radio ya. Jadi untuk berkomunikasi antara kendaraan dan kendaraan itu sendiri dengan pusatnya. Ya, jadi telepon seluler dulu itu ya agak digunakan bukan kayak sekarang ya, bukan secara individu, tapi waktu itu awalnya itu digunakan oleh taksi ya. Digunakan oleh taksi. Di bukunya dijelaskan telepon seluler pertama digunakan pada tahun 1946 oleh polisi Swedia. Namun telepon ini membutuhkan daya yang sangat besar. 6 panggilan saja cukup untuk menghabiskan baterai mobil di tempat telepon itu dipasang, atau aki ya, bisa disebut dengan aki kalau di sini. Oke. Teknologi seluler modern dimulai pada tahun 1947 ya. Dimulai dengan menggunakan teknologi namanya sel heksagonal. Sel heksagonal adalah suatu wilayah atau daerah yang berada dalam jangkauan menara BTS. Ini menara BTS ya contohnya. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi antar perangkat komunikasi dan jaringan operator. Jadi ada ini. Lanjut pada tahun 1967 teknologi ponsel sudah digunakan, tetapi pengguna harus tetap tinggal dalam satu wilayah sel ya, atau dalam wilayah jangkauan BTS. Dan pada tahun 1970 ya, sistem panggilan ini memungkinkan pengguna berpindah dari satu layanan BTS ke BTS yang lain tanpa harus memutuskan panggilan. Oke. Untuk saat ini layanan telepon seluler ya, kita sudah menanti namanya 5G ya. Layanan telepon seluler yang awalnya menggunakan teknologi GSM telah berkembang menjadi 3G, 4G, dan sekarang kita sudah mau menerapkan 5G. Oke, next. Aplikasi yang ketiga adalah e-health. Oke, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan. Di buku cetak kalian ya. Di buku cetak kalian ada contoh-contoh ya. Di halaman 159 dalam bidang kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk beberapa peranan. Ya, misalkan administrasi. Di situ dijelaskan administrasi, perawatan pasien langsung, engineering, ya, informatika, penelitian atau biomedicine. Ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh aplikasi layanan kesehatan yang dilakukan dengan menerapkan TK, ya, atau informatika. Yang pertama, di buku halaman 160 ada konsultasi dokter online. Ya, kalau konsultasi dokter online itu ya namanya konsultasi ya. Jadi kamu konsultasi ya, bertanya penyakitmu apa yang kau rasakan ya ke ya dokter online ya. Dokter online. Di sini salah satu halaman web yang menyediakan jasa layanan konsultasi dokter online adalah Halodoc. Ya, jadi kalian bisa buka situsnya Halodoc. Di situ kamu bisa konsultasi penyakitmu ya.
keluhan kalian di situ. Nanti di situ kamu akan dilayani oleh dokter ya, tapi secara online. Di situ nanti kamu akan dikasih solusi. Di antara aplikasi-aplikasi ini ya, ada konsultasi dokter online, electronic health record, clinical decision support system ya. Ada sampai di halaman 162 ada sampai K ya. Yang Bapak lebih menarik di sini adalah yang bagian K ya, yaitu adalah operasi jarak jauh. Wah, sudah sangat maju lah kalau dibilang ini. Melakukan operasi dengan dokter itu tidak berada di tempat itu sendiri ya. Oke, jadi pasien ingin melakukan operasi. Kalau Bapak sih takut dilaksanakan operasi dengan dokternya tidak berada di tempat. Jadi dokter ahli yang mengendalikan sebuah robot untuk mengoperasi kita. Lanjut. Mobil self-driving, teknologi yang memungkinkan kendaraan bergerak sendiri tanpa harus dikendalikan oleh pengemudi. Ya, kalau kebanyakan mobil sekarang namanya semi otomatis atau semi otomatis. Semi otomatis contohnya pada sebuah mobil ya, ada namanya alarm peringatan. Di situ di halaman 165 ya, mobil self driving itu ada 3 ya, sensor iot, konektivitas iot, dan algoritma perangkat lunak. Di situ dijelaskan apa-apa ya. Jadi silakan lihat bukunya ya, di situ lebih jelas. Ya, selanjutnya adalah media sosial. Media sosial adalah saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Jadi dalam komunitas ini ya, komunitas. Biasakan gunakan kata media sosial, medsos. Jangan sosmed ya. Oke. Di buku cetak kita ya, ada beberapa aplikasi ya. Contohnya di halaman 168 ada 10 aplikasi top yang digunakan di media sosial ya. 10 aplikasi top yang digunakan dalam media sosial. Untuk menjalankan fungsinya sebagai media sosial ya, pada umumnya media sosial pasti ada fitur-fiturnya ya, dilengkapi dengan beberapa fitur ya. Di situ dijelaskan dari 169 di buku cetak kita, 169 sampai 171 ya, 171 ya. Di situ dijelaskan fitur umum pengguna media sosial. Jadi bisa dibilang tiap media sosial itu ada fiturnya ya. Ada ke 10 fitur itu ada di dalam media sosial itu. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Bapak sisipkan tugas di classroom ya, di classroom. Tolong silakan lihat tugasnya di classroom, dikerjakan ya. Tolong dikerjakan di classroom. Oke. Sampai sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kita dalam proses belajar mengerti mengenai aplikasi teknologi bagian 2. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.